Oke, halo sahabat operator sekolah di seluruh tanah air Indonesia. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara penginputan data aplikasi Dapodik versi 2023D untuk data semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Oke, pastikan kalian sudah menginstal aplikasi Dapodik versi 2023D semester genap tahun 2022-2023 ya. Nah, di sini saya login dulu ya menggunakan akun Dapodik. Oke, kita klik ini. Oke, langkah pertama untuk penginputan data di semester genap ya 2022-2023 adalah dengan melihat menu validasi ya. Di bagian kiri sini kita klik validasi, kemudian pilih validasi lokal ya untuk melihat data yang masih invalid ya. Kita klik semua tab menu yang ada di sini mulai dari sekolah ya. Ini ada invalid 2, Sarpras, peserta didik, GTK, rombongan belajar dan jadwal, pembelajaran, nilai dan referensi. Ya, kita tunggu proses perhitungan untuk invalid maupun data warning Dapodik. Ya, setelah selesai ini keluar semua data warning dan invalid ya. Nah, kita kembali melihat yang invalid yang paling atas. Ini sekolah ini ada invalid 2 ya. Kita tekan tab sekolah ini kita lihat. Jadi data rinci periodik sekolah ya. Kita akan melakukan penginputan ya untuk dan update data yang ini periodik sekolah dan sanitasi sekolah. Ya, kita klik menu sekolah di bagian kiri sini. Kita tunggu ya. Untuk yang invalid tadi data periodik dan sanitasi ya, jadi hanya ini dua yang akan kita lakukan pengupdatean data. Jadi kita ke bagian data periodik dulu ya. Ya, di sini untuk waktu penyelenggaraan ya, ini kalau ada bintang merah ya, kita ini wajib diisi datanya ya. Kita tekan segitiga di kanan sini. Nah, ini waktu penyelenggaraan sekolahnya dilakukan selama berapa hari ya. Ini kalau di sekolah kami ini sehari penuh 5 hari ya, Senin sampai Jumat. Jadi saya pilih yang 5 hari sehari penuh. Selanjutnya untuk sumber listrik ya. Nah, di sini kita pilih lagi. Nah, di sini kami menggunakan PLN. Nah, selanjutnya daya listrik ya. Nah, untuk daya listrik ya, kami menggunakan 4600 watt. Nah, selanjutnya waktu ketersediaan listrik ya, ini pilihannya sepanjang waktu ya. Selanjutnya bersedia menerima BOSP ya, tentunya ya. Oke. Selanjutnya kita scroll lagi, ada sertifikasi ISO ya. Di sini sekolah kami belum bersertifikat ya. Ada juga yang masih proses ya, bisa centang yang proses atau sudah sertifikat ISO, silahkan dipilih. Selanjutnya akses internet, ini kita pilih ya. Kalau IndiHome ya, kita pilih Telkom ya, Telkom Speedy ya. Baru akses internet alternatif jika ada ya. Kami kalau mati IndiHome-nya bisa menjadi alternatif itu Telkomsel ya. Ini Telkomsel Flash. Kalau sudah, jangan lupa kita tekan simpan ya di bagian kanan bawah sini ya, tekan simpan. Nah, ini untuk data periodik sudah. Kita cek di validasi lokal ya, di sini di menu validasi. Ya, ini pastikan di tab sekolah, kemudian kita tekan refresh di kanan sini. Kita lihat. Nah, untuk periodik sekolah sudah hilang ya. Jadi invalidnya sisa 1.
Ya, kita kembali mengupdate data sanitasi sekolah. Kita kembali ke menu sekolah, kemudian kita ke tab sanitasi ya ini. Nah, oke. Ya, kita perbesar ya ini. Bisa kita arahkan ke atas supaya lebih jelas. Ya, ini pertama kita inputkan sumber air dulu ya. Ya, sumber airnya apa ya? Ini kami menggunakan sumber terlindungi. Selanjutnya sumber air minum. Ya, ini disediakan oleh siswa, disediakan oleh sekolah, tidak ada. Ini disediakan oleh sekolah. Selanjutnya kecukupan air bersih. Ini cukup ya sepanjang waktu. Kemudian sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan siswa berkebutuhan khusus. Ya, tidak ada ya di sekolah kami. Jadi disesuaikan saja dengan kondisi sekolah. Kemudian tipe jamban ini ya, kami jongkok ya. Selanjutnya sekolah menyediakan pembalut cadangan, ini tidak. Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok ya, ini silakan diisi ya, ini tidak ada. Kemudian jumlah keseluruhan tempat cuci tangan ya, ini ada keterangan read only. Jadi di sini kita tidak bisa merubah data karena ada keterangan jumlah tempat cuci tangan diperoleh dari inputan data alat dengan jenis sarana, wastafel atau tempat cuci tangan. Jadi nanti kita akan menginputkannya di menu Sarpras yang ini ya. Kita scroll lagi ya. Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan? Ya. Sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban. Ada ya. Tangki septik. Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun. Ini belum ya. Selanjutnya ini sertifikasi UKS. Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air. Iya ya. Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas ya, tentu. Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan. Ada ya. Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan. Ini tidak. Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup. Ini tidak ya. Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin ya. Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah ya. Ada kegiatan rutin yang melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi sekolah ya. Kemudian ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah, ada dengan pemerintah daerah tentunya. Ya, selanjutnya ini ya, diperoleh dari inputan Sarpras ya, yang untuk jumlah jamban yang digunakan. Ya, di sini kita tidak bisa merubah angkanya ya, jadi sesuai dengan nanti kita akan menginputkannya di menu Sarpras ya, untuk kamar mandi dan jamban. Selanjutnya kita scroll, di sini ada sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi KIE tentang sanitasi sekolah. Ya, di sekolah kami belum ada ya, ini tidak. Ya, selanjutnya kita scroll ya. Kalau sudah untuk penginputan dan update data sanitasi, jangan lupa lagi tekan simpan di bagian bawah kanan sini ya. Kita tekan simpan. Ya, kalau sudah kita ke menu validasi lokal lagi ya. Di menu validasi ya, kita pastikan di tab sekolah, kemudian kita refresh untuk melihat perubahan. Nah, ini sudah tidak ada invalid lagi untuk data sekolah. Nah, selanjutnya kita akan mengupdate dan menginputkan invalid yang ada di menu data Sarpras. Ini masih ada 371 ya. Kita klik
tab Sarpras ini semua ya. Nah, kita ke bagian menu Sarpras ya, di bagian kiri sini. Selanjutnya kita ke menu tanah dan bangunan dulu yang pertama ya. Oke, kalau sudah terbuka kita klik tanah ya di sini. Tanah ya. Ya, cara tercepat untuk mengupdate data Sarpras ini, karena memang banyak ya di validasi sini kita lihat ada 371. Jika kita mau mengupdate satu persatu ya, ini akan memakan waktu yang lama. Jadi cara tercepat ya, kita akan mengambil data periodik dari semester yang sebelumnya ya. Nah, nanti kita akan melakukan pengupdatean dan penginputan jika ada sarana dan prasarana yang mengalami perubahan data. Nah, caranya kita copy ya data periodik yang lama di menu aksi di bagian atas sini ya, kanan menu aksi, kita klik segitiganya. Nah, di sini ada salin data periodik ya. Kita klik salin data periodik ya. Di sini perlu diperhatikan mulai tahun ajaran 2022-2021 semester ganjil ada perubahan perhitungan analisis tingkat kerusakan pada bangunan dan ruang, sehingga fitur salin data periodik untuk bangunan dan ruang dari semester sebelumnya akan kami lewati atau skip. Mohon untuk input ulang kondisi pada bangunan dan ruang ya. Tombol ini berfungsi untuk menyalin semua data periodik yang aktif dari tahun ajaran 2022-2023 semester 1, meliputi yang ini ya, tanah, bangunan, ruang, alat, buku. Jadi tidak semua yang akan disalin. Jadi kita tetap akan melakukan pengupdatean dan penginputan data Sarpras ya. Kita cek dulu ya. Pada yakin kita klik ya dulu ya. Ini kemudian kita nanti akan mengecek di validasi lokal. Ya, oke. Ya, kita coba ke validasi lokal dulu ya. Kemudian kita refresh di tab Sarpras ini. Kita lihat ya, invalidnya 0 ini ya, sudah hilang ternyata. Jadi nantinya kita tinggal melakukan pengupdatean dan penginputan jika ada data Sarpras yang mengalami perubahan, terutama untuk kerusakan struktur bangunannya ya. Nah, selanjutnya kita langsung menuju ke tab peserta didik ya. Di sini ada invalid 234. Nah, di sini kita lagi lakukan percepat data pengupdateannya ya. Kita ke menu peserta didik. Ya, tekan lagi peserta didik. Di sini kita oke. Nah, di bagian sini ada menu ya, ada tombol salin data periodik lagi ya. Ya, seperti tadi ya, di peserta didik ini juga untuk data yang invalid cukup banyak ya. Ya, sangat memakan waktu yang lama jika kita melakukan pengupdatean dan penginputan satu persatu. Jadi kita ambil saja data periodik yang semester lalu ya, kita salin data periodik. Nah, tombol ini berfungsi untuk menyalin semua data periodik peserta didik yang aktif dari tahun ajaran 2022-2023 semester 1. Kita tekan ya. Oke, ini sudah sukses. Kita lihat lagi di validasi lokal, kemudian kita refresh di tab peserta didik, kita lihat perubahannya. Iya, masih ada 5 lagi ya. Jadi kita harus melakukan update ini ya. Untuk 5 peserta didik, ini terlebih khusus data-data KIP ya. Kemudian terdapat sejumlah 230 untuk peserta didik yang belum masuk ke dalam rombongan belajar. Ini nanti kita akan update di bagian menu rombongan belajar, karena ini ada invalid 1, kita belum melakukan update data pembelajaran. Oke, selanjutnya kita lewati dulu, kita ke rombongan belajar ya. Kita lewati dulu untuk GTK ini ya, karena ini untuk
GTK biasanya ada hubungannya dengan rombongan belajar dan jadwal. Ketika kita sudah mengupdate data rombongan belajar dan jadwal, invalid yang ada di GTK ini akan hilang ya. Kita ke rombongan belajar. Di sini karena ada data rombongan belajar masih kosong sehingga dia invalid. Jadi kita harus melakukan pengupdatean data di menu rombongan belajar. Di kiri sini ya, kita tekan, kemudian kita pilih reguler. Ya, selanjutnya kita ke bagian menu aksi ya. Di bagian bawah sini ada menu aksi. Kita tekan, kemudian kita tekan lanjutkan semester ya. Kita tekan lanjutkan semester. Ya, lanjutkan semester dari semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Kita pilih nama rombel. Ya, ini kalau masih sama ya, belum ada perubahan, silakan kita pilih semuanya. Ya. Ya, 7A, 7B, Oke, selanjutnya ini sudah saya inputkan semua untuk kelas. Kita cek di validasi lokal ya, di tab rombongan belajar dan jadwal kita refresh. Ini ada 9 ya lagi invalid ya, karena rombel belum memiliki pembelajaran. Kita kembali lagi ke rombongan belajar ya. Selanjutnya kita mulai lagi dari kelas awal ya, kelas 7A. Ini kami masih kurikulum SMP Merdeka ya. Kita ke tombol pembelajaran di sini ya, tombol pembelajaran untuk melakukan penginputan dan pengupdatean jadwal pembelajaran yang ada di kelas masing-masing. Ini contoh kelas 7A ya. Kita isikan mulai dari mapel masing-masing ya. Contoh ini agama Islam, kita pilih PTK-nya ya, gurunya. Iya, selanjutnya kita masukkan SK mengajar, nomornya di sini ya. Selanjutnya tanggal SK, kita pilih tanggalnya ini ya, 6 Januari. Selanjutnya untuk jam ya, di sini kita taruh maksimalnya ya di sini. Untuk mata pelajaran agama Islam hanya dapat diisi dengan isian 0 dan 3 saja. Oke, selanjutnya kita isikan lagi untuk mapel yang lain ya. Oke, ini untuk pengisian proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Kita tentukan koordinatornya siapa. Ya, di sini kita pilih tentunya yang mengajar di kelas 7A ya. Ya, contohnya di sini yang koordinatornya ini ya. Selanjutnya tentunya yang membutuhkan jam lebih ya. Yang kekurangan jam bisa mengambil koordinator di sini ya. Lumayan, ini ada 2 jam. Ini 3 jam. Nah, selanjutnya untuk P5 ini kita harus memilih tema ya. Di sini ada pilih tema. Ini untuk kurikulum Merdeka ya, pilih tema P5 di sini. Oh ya, kita save dulu nanti ya. Sebentar, nanti ini kita isi dulu. Untuk bahasa Indonesia saya cek dulu gurunya yang di jadwal. Oke, kalau sudah semua, ini kalau misalnya ada muatan lokal silakan diinputkan. Kita tekan simpan ya di bagian atas sini. Ya, selanjutnya kita akan pilih dulu tema ya. Kita tekan dulu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan kita pilih tema. Ya,
Nah, di sini maksimal ada 3 tema ya. Kita pilih 3 tema di sini dan mengambil satu tema itu akan dipegang oleh satu PTK ya. Di sini kita tentukan PTK-nya. Oke, selanjutnya untuk kita pilih ya, di sini setidaknya 3 ya harus diisi. Ini untuk kewirausahaan. Oke, selanjutnya kita tekan simpan. Iya, kita tekan tombol keluar dulu, X close. Ya, di sini karena masih ada lagi BK ya, kita harus inputkan BK. Di sini tekan tombol tambah. Ya, kemudian tekan mapel tambahan ya. Simpan dan lanjutkan. Kita tekan mata pelajaran. Ya, di sini hanya ada bimbingan dan konseling ya. Ya, selanjutnya kita ketikkan nomor SK mengajar. Di sini saya buat notepad-nya saja supaya bisa cepat ya. Nanti pengisian data kelas rombongan belajar kelas yang lainnya. Ini jumlah jam per minggu ya. Di sini bisa kasih 0 ya, tapi di sekolah kami ada 1 jam ya bimbingan di kelas, setiap kelas. Kemudian tekan simpan dan tutup. Iya, kalau sudah kita tekan tombol X ya, kita keluar. Nah, kita coba cek validasi lokalnya. Nah, di sini masih ada rombel untuk 7A. Kita coba refresh untuk melihat perubahannya. Ya, ini 7A sudah hilang ya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan untuk kelas 7B, 7C sampai 9C ya. Ini masih ada 8 invalid untuk rombongan belajar dan jadwalnya. Oke, ini sisa untuk rombongan belajar yang kurikulum K13 ya, kelas 8 dan kelas 9. Tadi kelas 7 sudah yang kurikulum Merdeka ya. Jadi kita update dan input lagi untuk kelas 8 dan kelas 9, ini masih ada 6. Nah, ini GTK-nya invalidnya sudah tidak ada ya. Tadi ada 1 untuk wakil kepala sekolah, karena kita sudah update rombongan belajar, dia otomatis sudah hilang ya invalidnya. Ya, kita lanjut ke rombongan belajar. Ya, selanjutnya kita update untuk kelas 8 ya. Kurikulumnya masih kurikulum K13 ya. Jadi ke pembelajaran. Ya, kita isikan lagi datanya SK. Oke. Ya, selanjutnya kita isikan tambah mapel tambahan ya untuk BK dan TIK. BK dulu ya. Oke. Kita tambah lagi untuk TIK. Kita simpan. Oke, ini sudah ya. Ya, kita lihat validasi, refresh. Ya, selanjutnya 8B.
Oke, ini yang terakhir kita refresh ya. Untuk rombongan belajar ini sudah 0 ya. Selanjutnya untuk rombongan belajar ini ya, kita tinggal mengupdate untuk jadwal ya. Jadwalnya nanti saya akan membuatkan tutorialnya lagi ya. Nah, yang penting di sini kita sinkron dulu untuk tahap awal ya. Ya, selanjutnya ini masih ada peserta didik yang invalid karena ini ya, update data penerima KIP ya. Jika penerima KIP memilih tidak agar nomor KIP tidak diisi pada kesejahteraan PD-nya ya. Coba kita cek Sylvia. Oke. Buka data. Ya, di sini kita cek ya, di sini kesejahteraannya. Nah, ternyata ada kartu ya, PIP. Jadi kita centang ya di sini ya. Oke, selanjutnya tekan simpan. Oke, selanjutnya kita refresh ya. Lanjut ke Putri ya, ini. Iya, oke ya, untuk validasi invalidnya sudah 0 semua ya. Ini dari sekolah Sarpas, peserta didik GTK, rombel dan jadwal pembelajaran ya. Selanjutnya kita akan sinkron Dapodik ke server ya. Untuk mensinkron awal Dapodik ini, kita tidak perlu menyelesaikan warning-warning yang masih begitu banyak ini ya. Ya, nanti kita update setelah sinkron ya. Kita sinkron kedua untuk menyelesaikan data yang masih warning ya. Oke, kita langsung ke menu pengaturan ya. Di sini untuk mengganti pengguna, tukar akses pengguna ya, karena kita harus menggunakan akun dari kepala sekolah. Di sini harus memasukkan kode registrasinya ya. Oke, ya, kita pilih nama kepala sekolah, kemudian kita tekan tukar pengguna. Oke ya. Ya, sekarang kita sudah masuk di beranda ya, jangan tampilkan lagi ya. Ya, sekarang kita sudah menggunakan akun Dapodik dari kepala sekolah untuk sinkronisasi data. Ya, di sini kita langsung tekan sinkronisasi ya, menu di sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita harus melakukan validasi lagi di semua tab yang ada ini ya. Ya, hal ini untuk memastikan invalidnya ini sudah 0 semua ya, karena persyaratan untuk sinkronisasi itu invalidnya harus 0 semua. Oke, pastikan juga sebelum kita sinkronisasi internet kita harus aktif ya. Di sini saya aktifkan dulu internet untuk melakukan sinkronisasi data. Nah, ya, selanjutnya kita tekan lagi menu sinkronisasi ya. Ini ya, masih ditemukan data warning ya, ada 769 data ya. Nanti kita akan lanjutkan penginputan warning, data warning ya, setelah sinkronisasi pertama. Untuk sinkronisasi kedua nantikan untuk tutorial saya selanjutnya. Kita ya, untuk melanjutkan proses sinkronisasi ya, tekan lanjut ya. Ya, ini kita tekan tampilkan semua di sini untuk melakukan pencentangan semua data ya. Di sini kita centang semua, jangan ada yang terlewati. Ya, kalau sudah kita tekan konfirmasi isian Dapodik.
Nah, di sini kita lanjut sinkronisasi ya. Nah, selanjutnya kita tekan simpan dan lanjut. Ya, selanjutnya kita tekan ya, pastikan konfirmasi terkait ketersediaan sarana prasarana telah sesuai. Ya, pernyataan integritas data Dapodik di sini atas nama kepala sekolah ya. Kita tekan lanjut. Ya, tekan ya untuk mengirimkan data-data tersebut. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, selanjutnya di sini kalau sudah terbuka halaman seperti ini, koneksi dengan server sudah terhubung ya, pastikan internet ini aktif. Nah, selanjutnya kita tekan sinkronisasi. Tombol sinkronisasi ada di bagian kanan sini ya, tekan. Ya, kita tunggu ya proses sinkron dengan server ya di bagian atas sini. Iya, oke, ini waktu sinkronisasi hanya 3 menit 21 detik. Ya, sinkronisasi selesai ya. Ini kita scroll ke bawah ya, data-data yang kita kirimkan ke server dan ada perubahan data yang masuk ke lokal. Oke, ya. Kalau sudah ya, kita kembali ke admin dan masukkan kode registrasi. Oke. Oke. Nah, di sini sudah ada 1 kali sinkronisasi di tanggal 22 Januari 2023 ya. Kita sudah sinkronisasi ya. Selanjutnya silakan melakukan pengupdatean lagi untuk data-data yang mengalami perubahan di semester genap tahun pelajaran 2022-2023 ya, terutama untuk yang masih warning tadi ya, data-data yang masih kuning. Oke, demikian tutorial dari saya tentang cara penginputan data Dapodik 2023D semester genap tahun 2022-2023. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.